Nih kondisi bel arm teman-teman, tuh kelihatan spring gate-nya di dalam tuh kelihatan. Jadi ini kayak kurang rapat gitu teman-teman, ya kan tuh. Saya tekan aja dia masih kelihatan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Cowboy. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga masih diberikan kesehatan selalu ya, amin. Oke, lanjut lagi. Kita masih unboxing lagi, review lagi, dan bongkar lagi. Saya baru kedatangan satu buah reel spinning. Tapi sebenarnya ini udah brand atau merek lama ya sebenarnya, dan produksinya juga udah mungkin ya sekitar setahunan yang lalu ya udah ada. Cuman saya baru sempat untuk review dan saya baru dapat barangnya, dan ada beberapa juga yang request teman-teman subscriber Mancing Cowboy untuk unboxing, review, dan bongkar. Apakah realnya? Ini dia yang sudah tidak asing lagi tentunya ya. Mungkin semoga bongkarnya lebih detail dan bisa lebih bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Ini dia realnya, Lizard Muse ya. Ini brand sudah cukup lumayan lama ya, Lizard ya. Dengan brand Lizard ini udah cukup lumayan lama, banyak serinya juga. Nah kebetulan yang ini adalah Lizard Muse yang saya mau unboxing, review, dan bongkarnya ya. Meskipun agak terlambat, udah agak lama, tapi nggak apa-apa lah ya, karena memang ini banyak orang pakai ya, teman-teman pemancing banyak pakai yang ini karena memang di samping dari harganya yang cukup relatif murah ya, barangnya harganya murah sekitar 150 ribuan aja, tapi sudah spesifikasinya sudah power handle, screw in power handle, dan sudah pastinya one way anti reverse, sudah tidak ada jeda putarannya ya. Ini kebetulan saya dapat ukuran yang 2000. Langsung saya bacain dulu ya spesifikasi yang ada di boxnya. Di sini adalah right or left interchangeable handle. Handle bisa di kiri bisa di kanan. Kemudian durable body structure 3+1, high quality ball bearing. Nanti kita cek aja ball bearingnya. Kemudian stainless steel main shaft. Nanti kita kita cek juga ya main shaftnya. Di sini udah bilang stainless steel. Kemudian strong drag power. Ya. Oke, untuk gear ratio di sini 5.0 banding 1. Standar sih ya, kalau gear ratio kebanyakan memang reel spinning masih di kisaran 5 ya, skala 5. Kemudian untuk ukuran, ini yang saya dapat ukuran 2000, tapi secara keseluruhan Lizard Muse ini yang paling kecil ukuran 1000. Biasanya teman-teman yang main casting suka pakai ya ukuran 1000-nya. Kemudian 2000, 3000, 4000, 5000, dan paling gedenya 6000 gitu. Ya, oke, langsung aja kita buka. Reelnya seperti apa? Ini dia. Boxnya kosong. Langsung cuma ada reel aja ya, tidak ada bonus-bonusan di sini. Ini dia. Saya putar dulu handle-nya karena sudah power handle. Perpaduan warna hitam ya dan sedikit list warna merah. Cakep ya, tuh. Seperti kelihatan bukan reel murahan ya. Hitamnya juga hitam doff di sini, bukan hitam glossy teman-teman. Jadi nggak mengkilat, ngedoff. Kemudian ada list warna merah di bagian spool. Nah ini handle-nya Eva Knop ya, ini ya. Nggak terlalu licin dipegangnya. Dan ini dia, silahkan dilihat-lihat dulu teman-teman. Ya, untuk harga Lizard Muse ini kisaran yang paling murah ukuran 1000-nya paling kecil itu dapat 150.000. 150.000 sampai yang ukuran paling gedenya 6.000 itu sekitar 200 teman-teman. Jadi range harganya 150 sampai 200.000 untuk Lizard Muse ini. Gitu. Nanti mungkin teman-teman yang mau beli atau minat Lizard Muse, link pembelian toko online-nya saya cantumin di kolom deskripsi di bawah. Silahkan dicek-cek aja ya teman-teman. Sebelum lanjut dibongkar, saya coba timbang dulu teman-teman. Ukuran 2000 ya, ukuran 2000 biasanya kisaran 250 kalau mau ringan. 250 gram ya. Berapakah?
Cukup lumayan ringan teman-teman, 235 gram yang ukuran 2000 nih ya, 235 gram ringan, di bawah 250 gram itu ringan. Jadi kalau teman-teman yang suka main casting ya, ultralight casting gitu pakai ukuran yang 1000-nya nggak terlalu berat pegangnya. Ini aja yang 2000 235 gram, kalau ukuran 1000 mungkin bisa di bawahnya lagi. Jadi cukup lumayan ringan, nggak terlalu berat ya gitu. Untuk ukuran 2000 cocok lah untuk teman-teman yang suka main ikan mas gitu ya, itu cocok. Kalau membuat liaran juga bisa main pinggir-pinggir. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar kelebihan dan kekurangan seperti apa. Lizard Muse, ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia Lizard Muse yang 2000 mau saya bongkar. Sebelum saya bongkar, coba teman-teman bisa lihat dulu ya penampakan lebih detailnya, lebih jelasnya. Jadi ini hitamnya bukan hitam glossy ya teman-teman, dia ngedoff dari body, ngedoff rotor, ngedoff spool juga ngedoff. Cuman handle ya, handle-nya agak glossy karena memang dia bahannya CNC sepertinya, aluminium. Oke, ini dia hitam dan sedikit list merah di bagian spoolnya. 13 plus 1 ball bearing, nanti kita cek G rasio 5.0/1. Oke, langsung aja kita buka. Ini screw in power handle, kita putar aja. Ini sepertinya CNC teman-teman, handle-nya. Oke, tidak ada unsur besi sama sekali, dan ini Eva knob ya, tidak licin di sini, lumayan ya, handle-nya bagus CNC. Lanjut, oh ya, untuk handle bisa di kiri bisa di kanan ya teman-teman. Nah ya, tinggal dipindah aja knobnya, handle bisa kiri bisa kanan. Lanjut, ini sebelum saya buka spool, dengerin dulu suara klikernya teman-teman. Nyaring sih ya, cukup nyaring teman-teman ya. Pasti angler kanan kirinya akan menoleh akan melihat siapa yang strike duluan gitu kan, dengan suara clicker yang cukup lumayan nyaring. Lalu saya buka aja ini knob drag washer. Untuk harga kisaran 150 ribuan lebih ya, di bawah 200, tidak berharap banyak ya untuk kualitasnya. Tapi kalau memang dapat kualitas yang cukup lumayan bagus ya, berarti cukup istimewa gitu kan. Nih knobnya masih biasa ya, ini ada plat sepertinya besi. Oke, bener teman-teman ya, besi. Tutup knob drag washer besi. Ini spoolnya, ini ya diameternya cukup lumayan kecil, ukuran 2000 ya, drag washernya. Spoolnya aluminium harusnya ya kan, spool aluminium pastinya. Oke, lanjut. Ini dalamannya klikernya model per. Langsung saya buka aja ini drag washer. Oke, ada berapa pasang? Oke, cukup bagus, ada 6 ya teman-teman. 3 key washer, 3 drag washer. Cuman drag washernya biasa, model biasa, belum carbon tex. Oke, coba saya tes dulu. Key washernya besi ya teman-teman. Oke, harus ekstra perawatan. Drag washer ininya, tutupnya juga besi. Oke, lanjut. Ini spoolnya tadi, ini ada tulisannya 0,20 sampai 0,30 line capacity, G rasio 5.0/1. Oke, lanjut. Di klikernya ambil. Oke, langsung saya buka line roller. Di line roller ini apakah ada ball bearing? Tapi kalau lihat dari
tulisannya sih harusnya banyak ya ball bearingnya. 13 plus 1, tapi sepertinya saya nggak yakin sebanyak itu mau ditaruh di mana. Oke, line roller ada apakah gerangan? Nggak ada apa-apa ini beneran. Waduh, line roller nggak ada apa-apa, kosong teman-teman. Busing plastik pun nggak ada ya, kosong teman-teman. Wow, busing plastik pun nggak ada di sini. Oke, kalau begitu lanjut. Line roller tidak ada apa-apa, kosong. Oke, lanjut. Saya buka bel arm untuk mengetahui kondisi bel spring guide. Oh ya, sebelum saya buka teman-teman, nih saya tadi udah melihat nih. Nggak tahu yang saya dapat barangnya ini atau memang semuanya. Nih, kondisi bel arm teman-teman. Tuh, kelihatan. Spring guide-nya di dalam tuh kelihatan. Jadi ini kayak kurang rapat gitu teman-teman. Ya kan tuh. Saya tekan aja dia masih kelihatan tuh. Ini posisi baut sudah kencang teman-teman ya. Posisi baut sudah saya kencang. Bahkan ketika barang tadi saya terima, ketika langsung saya lihat tuh udah kencang. Ini memang udah agak kebuka bel armnya. Ini memang barang yang saya terima memang agak minus seperti ini atau memang semuanya ya, nggak ngerti juga. Mungkin kalau teman-teman yang punya Alizat Muse bisa tulis di kolom komen kondisi bel armnya seperti apa. Oke, ini bel arm saya lepas dulu teman-teman. Nah, ini bel spring guide berbahan besi. Bel spring guide-nya bagus, bukan plastik ya, cuman memang tadi kurang rapet kondisi bel armnya. Oke, saya buka langsung ke rotor dulu ya, ke rotor dulu aja langsung. Ini rotornya ketutup, tidak ada rongga-rongga, dipastikan mungkin ya kondisi dari one way di dalam. Pasti nggak ada cover, kemungkinan besar nggak ada cover. Oke, kita cek aja. Ini rotor ya teman-teman, rotornya grafit bahannya, tapi saya tekan aja udah kayak kurang begitu kuat ya kondisi rotornya. Tapi kok sepertinya plastik ya teman-teman. Saya kurang yakin ini kalau ini grafit. Sepertinya plastik, tapi plastik yang hard plastik. Nggak tahu sih. Sekilas seperti dipegang seperti plastik, tapi hard plastik teman-teman. Gitu. Mungkin campuran kali ya. Oke, ini dia rotor saya taruh. Oh ya kan nih one way-nya kebuka. Ya, karena rotornya tidak berongga, tertutup. Nah, ini main shaft teman-teman. Tadi tertulis di sini adalah stainless steel. Kita cek aja teman-teman. Dan ternyata masih mengandung besi ya. Bukan stainless steel main shaftnya. Gitu. Oke. Oh ya, sekalian nih ada baut. Bautnya juga masih nempel. Oke, lanjut. Saya buka bodi dulu sebelum saya buka di one way ya. Saya buka dulu baut bodinya. Oke, sudah saya lepas bautnya. Kita angkat aja. Nah, ini dia nih. Ini side plate-nya juga bahannya plastik sebenarnya teman-teman. Ini plastik sih, udah kelihatan banget. Nah, baru saya temuin ball bearing satu di sini. Ya, ball bearing satu. Ini dia dengan sistem terbuka. Baru satu ball bearingnya. Oke, lanjut nih main gearnya teman-teman. Main gear saya ambil dulu. Nah, ini dia main gear. Main gearnya berbanjing biasa, tapi asnya ini kuningan. Lumayan bagus ya, ada kuningannya. Saya coba cek ya. Ya bener. Ya betul. Ada kuningannya.
nggak terlalu gede juga diameternya. Oke, saya taruh. Lanjut, saya buka slider untuk menarik main shaft dan mengambil oscillation gearnya. Ini main shaftnya nggak terlalu panjang, sepertinya agak pendek kan. Ini tadi bukan stainless steel ya teman-teman, masih ada kandungan besinya untuk main shaftnya. Jadi apa yang tertulis di boxnya tidak sesuai. Ini slider, dan ternyata memang nggak terlalu banyak grease ya di dalamnya, makanya masih seperti terdengar suara-suara gesekan tadi ketika diputar ya sebelum dibongkar tadi. Ini dia oscillation gear, kecil juga diameternya, nggak terlalu gede. Kemudian ada ball bearing satu di main gear yang sebelah kanan tadi ya teman-teman. Oke, ini dia dengan sistem tertutup dan tertutup semua ya sepertinya. Oh iya, tertutup sini teman-teman, tertutup yang sebelah kanannya main gear ball bearing main gear ya di sebelah kanan. Baru dua saya temuin ball bearingnya. Di bagian bodi sudah kosong, waktunya lanjut ke bagian one way. Saya buka dulu baut di one way nya. Oke, lanjut, kita buka platnya one way. Terlihat satu ball bearing ya di dalam. Kita tarik pinionnya ya pelan-pelan. Oh, ternyata dia ngikut sama ininya, jadi hati-hati ini teman-teman. Ada beberapa yang ketika ditarik pinionnya itu one way nya ngikut, ada juga yang ketika ditarik pinionnya one way nya nggak ngikut teman-teman. Kalau ini sepertinya dia ngikut, jadi pelan-pelan ya, ada pair ya, ada pair one way itu harus hati-hati, jangan sampai loncat. Oke, ini dia udah terlepas semua, kosong. Tinggal ini dia pinion, ada ball bearing, sistem terbuka, lalu ini one way nya ya, ini one way, ada roller bearing di dalam. Ini bushing, dan masih ada satu ball bearing lagi yang di bawah. Jadi di bagian pinion dan one way ada dua buah ball bearing yang sistemnya terbuka, dan ini pinion gear berbahan kuningan. Oke teman-teman, sudah cukup bongkar-bongkarnya dari Lizard Muse. Dari sini memang terlihat tidak ada yang istimewa, standar saja, sesuai dengan harganya. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya mungkin ya secara harga murah, sudah one way anti reverse, kemudian sudah screw in power handle gitu. Kemudian kalau saya sih cuma suka desain dan warnanya ya, terlihat agak lumayan elegan gitu ya, hitam dan list warna merah dikit gitu. Kalau untuk spesifikasi standar aja, tidak ada yang istimewa di sini teman-teman. Bahkan tadi terkesan yang agak saya kurang puas adalah ini line roller tidak ada apa-apa teman-teman, bushing plastik pun nggak ada, apalagi ball bearing, jadi kosong ya, jadi akan ngefek di laju ininya, line untuk keluar gitu ya, keluar masuk line-nya agak kurang mulus gitu nanti kalau memang kosongan, tidak ada ball bearing maupun tidak ada bushing plastik. Kemudian yang agak cukup lumayan bagus ini handle ya teman-teman, handle-nya sudah CNC dengan Eva knob. Lalu di bagian one way tadi saya temuin ada dua buah ball bearing nih ya, ada dua buah ball bearing ini di pinion dan one way, atas bawahnya ada, meskipun masih menggunakan sistem terbuka untuk ball bearingnya gitu. Lalu untuk ininya juga ada kuningannya untuk asnya di main gearnya
gitu. Ini tinggal dibanyakin grease-nya aja, mungkin suaranya udah mulus teman-teman gitu. Lalu untuk jumlah ball bearing memang tidak sesuai. Di sini saya temuin cuma ada 4 buah ball bearing plus 1 roller bearing yang ada di one way ini. Jadi tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan tulisan di box 13+1. Mana tadi 13+1 ini nih. Ya, ini ya, nih tidak sesuai ya. Tidak, sangat tidak sesuai. Jangan langsung percaya teman-teman dengan apa yang tertulis di box maupun yang tertulis pada bagian bodi luarnya ya. Kalau pengen yakin ya dibongkar aja. Gitu. Lalu untuk yang lainnya ya standar aja. Untuk pemakaian ini memang diperuntukkan untuk fresh water, sangat rekomend di fresh water. Sangat rekomend di fresh water, main di empang. Banyak teman-teman pakai Lizard Muse ini untuk mancing-mancing ikan mas ya, kebanyakan ya. Banyak nih, lumayan cukup banyak untuk main kolam, galatama. Liaran juga bisa, waduk, danau, sungai bisa. Mau dibawa ke laut ya bisa-bisa aja, tapi tetap ekstra perawatan teman-teman. Di sini memang sangat jauh dari kriteria syarat untuk menjadi real SW atau saltwater, ini sangat kurang banget teman-teman. Jadi memang benar-benar sangat ekstra perawatan gitu ya. Gitu aja dulu. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya, semoga bisa jadi bahan referensi sebelum membeli dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan bagi teman-teman yang berminat atau mau beli Lizard Muse ini, silahkan cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi di bawah. Di situ ada beberapa toko online, silahkan dipilih aja yang termurah dan terdekat dengan lokasi teman-teman sekalian. Oke, gitu ya. Untuk Lizard Muse kali ini mohon maaf, saya tidak akan melakukan tes Max Drag karena melihat dari kualitas dari rotornya ya, kemudian bell armnya juga sepertinya ya standar aja sih. Mungkin paling 12 kilo sih mungkin masih mampu 12 kilo untuk Max Drag-nya gitu. Tapi kalau untuk lebih mungkin 15 itu 15 kilo ke atas, saya takutnya di sini tadi kondisi bell arm itu udah agak kebuka gitu di sininya. Takutnya dia nggak kuat di situ atau retak di rotornya gitu. Tapi kalau untuk pemakaian di bawah 10 kilo sih kayak sih masih mampu aja. Asal pelan-pelan aja, sabar. Meskipun ikannya gede tapi tackle yang biasa, bisa aja ikan itu akan tetap landed atau bisa keangkat. Asal balik lagi ke pemancingnya, balik lagi ke kita semua. Oke, gitu aja dulu. Dukungan dan support teman-teman sekalian sangat membantu ya, sangat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya bisa membuat video-video mancing koboi yang akan lebih berkualitas lagi, bermutu lagi, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, gitu aja dulu, dan jangan lupa sing penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.